atau tingkat impact-nya itu paling besar gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat sebetulnya itu ada di pemasarannya atau segmen pasarnya atau target konsumennya. Ya, ini sebetulnya yang paling besar impact-nya gitu ya. Kenapa? Karena memang dari pemasaran ini nanti kita akan breakdown gitu ya. Kita akan breakdown ke fungsi-fungsi yang lain, komponen-komponen yang lain gitu ya. Bagaimana nanti produksinya, kemudian nanti butuh dana berapa, kemudian sumber daya manusia berapa, bahan baku dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebetulnya itu yang paling besar pengaruhnya gitu ya. Makanya sering kita dengar gitu ya, kalau pemasaran itu ya ujung tombaknya ya, ujung tombak itu memang tidak salah gitu ya, tidak salah. Walaupun memang terkait dengan fungsi yang lain gitu ya, saling terkait. Tentu saja dia itu berdiri sendiri gitu ya, artinya komprehensif gitu ya, harus komprehensif, harus saling bersinergi dengan fungsi-fungsi yang lain. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pemasaran itu adalah ya ujung tombaknya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan gitu ya, kita bisa mengoptimalkan dari aspek pemasaran tadi gitu ya. Karena memang ini penting banget. Istilahnya kalau kita menawarkan produk atau jasa gitu ya, kita buat produksi dan menawarkan suatu barang atau jasa, tapi kalau nggak ada pasarnya, ya itu buat apa gitu ya, nggak ada pasarnya, nggak ada yang beli gitu ya, itu buat apa kan gitu ya. Makanya salah satu tips gitu ya yang cukup penting gitu ya bagi siapa saja yang akan menawarkan barang atau jasa gitu ya, memprovide gitu ya, atau mendirikan suatu usaha, maka dilihat dulu pasarnya ya. Pasarnya bagaimana, ada nggak demand-nya, ada nggak permintaannya gitu ya. Jangan sampai malah gini, kita tawarkan ya, kita merasa gitu ya, wah produk ini bakalan laku gitu ya, bakalan viral misalkan gitu ya, menurut kita. Tapi itu hanya ternyata menurut kita saja gitu ya. Jadi ya nanti kita tawarkan, yang beli hanya kita saja gitu ya, yang butuh hanya kita saja. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita lakukan yang namanya riset pemasaran dulu. Ya, ini penting banget. Langkah awal dari suatu bisnis gitu ya, kita lakukan riset dulu, riset pemasaran dulu. Dari tadi ada yang mau join. Nah, lakukan ini ya, riset gitu ya, riset pemasaran. Ini langkah penting gitu ya di awal untuk melihat bagaimana sih pasar gitu ya dari suatu produk atau jasa. Nah, apa itu riset pemasaran? Riset pemasaran yaitu fungsi yang menghubungkan antara konsumen dan publik dengan pemasar gitu ya. Jadi dia menghubungkan konsumen gitu ya, atau publik dengan pemasar gitu ya, dengan pemasar atau dengan ya para orang-orang di pemasaran gitu ya, para ahli pemasaran, para sales gitu ya, melalui informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Nah, ini yang menghubungkan apa, yaitu informasi gitu ya, atau data gitu ya. Data khususnya tentang peluang dan juga masalah-masalah pemasaran gitu ya. Jadi di sana ada peluang pasar apa, kemudian ada hambatan-hambatan apa gitu ya. Nah, itu diidentifikasi gitu ya melalui riset pemasaran. Yang mengidentifikasi siapa, yaitu si pemasar gitu ya, si pemasar. Kemudian objeknya siapa? Objeknya adalah ya konsumen gitu ya, calon konsumen atau publik gitu ya. Nah, di sana digali gitu ya.
digali yang terkait dengan peluang maupun masalah pemasaran. Nah, ini penting banget gitu ya. Ini salah satu istilahnya fase awal itu ya yang sangat penting untuk nanti sebaiknya kita memproduksi barang atau jasa gitu ya. Barang atau jasa apa sih atau yang bagaimana sih gitu ya. Nah, itu yang perlu kita gali dulu gitu ya. Yaitu definisi dari atau yang disebut riset pemasaran ya, riset pemasaran. Kemudian tujuan dari riset pemasaran, dari ada beberapa tujuan gitu ya yang spesifik dari riset pemasaran. Ini memang ada macam-macam gitu ya yang terkait dengan pemasaran itu informasi apa yang ini kita ketahui gitu ya. Nah, ini bisa jadi kita ingin mengetahui apakah produk itu bisa diterima atau oleh masyarakat atau konsumen apa tidak sih gitu ya. Kemudian lokasi atau daerah yang tepat untuk penjualan gitu ya, suatu produk itu seperti apa gitu ya. Kemudian di mana gitu ya. Kemudian juga variabel-variabel apa sih yang mempengaruhi pembelian gitu ya oleh masyarakat, oleh konsumen. Konsumen itu membeli itu karena apa sih gitu ya. Faktor-faktornya apa saja sih itu juga bisa kita ketahui gitu ya, kita identifikasi melalui riset pemasaran. Jadi banyak gitu ya, banyak tujuan-tujuan yang bisa kita gali dari riset pemasaran itu. Tapi mungkin yang salah satu yang paling penting ya ini ya, apakah kalau kita akan menawarkan suatu produk atau jasa itu apakah nantinya bisa diterima gitu ya, apakah ada yang membeli gitu ya, apakah peminatnya itu ada, pasarnya ada gitu ya, konsumen itu bisa menerima apa tidak. Nah, ini salah satu yang paling penting gitu ya. Pak, itu tujuannya. Di ACC, Pak. Gimana? Ada yang belum di ACC. Minta ACC katanya. Oh ya, sebentar. Belum ada lagi sih, tadi sudah saya ACC 2 ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Itu tadi definisi dan juga tujuan dari riset pemasaran. Kemudian tipe dari riset pemasaran itu ada ya beberapa tipe juga, dan ini tergantung dari tujuannya gitu ya. Ini tergantung dari tujuan riset pemasaran kita apa gitu ya. Nah, ada beberapa tipe, diantaranya adalah tipe riset pasar untuk konsumen gitu ya. Tipe riset konsumen. Nah, riset konsumen ini biasanya untuk mengetahui gitu ya segmentasi dan target pasar yang tepat gitu ya. Jadi segmentasi dan target pasar yang tepat kita itu apa sih gitu ya. Misalkan kalau kita segmentasinya berdasarkan usia misalkan gitu ya, apakah anak-anak gitu ya, apakah kita menyasar kalangan remaja misalkan gitu ya, ataukah orang tua gitu ya, atau segmentasinya misalkan berdasarkan geografi misalkan gitu ya, apakah kita akan menyasar masyarakat di kota tertentu gitu ya, atau di perkotaan atau di pedesaan atau di mana gitu ya. Kemudian apakah misalkan kalau berdasarkan gender gitu ya, kita targetnya untuk pria atau wanita gitu ya, target pasar kita dan lain-lain gitu ya. Nah, itu gitu ya, misalkan kalau produk apa kecantikan misalkan ya, tentu kita segmennya ya wanita kan gitu ya. Kemudian kalau kita spesifikkan lagi misalkan gitu ya, apakah untuk remaja gitu ya, apakah untuk apa, nah itu juga perlu kita riset dulu gitu ya. Nah, ini kayaknya ada yang mau masuk lagi. Kemudian tipe riset pasar yang konsumen itu juga kita
bisa memakai gitu ya untuk mengidentifikasi bagaimana sih perilaku konsumen, bagaimana kebutuhan konsumen. Jadi konsumen itu butuh apa sih gitu ya, mereka butuh apa gitu ya, butuh produk atau jasa apa gitu ya, dan bagaimana perilaku konsumennya terhadap pembelian produk atau jasa itu gitu ya, apakah mereka beli itu misalkan tiap hari gitu ya, atau tiap bulan, atau mungkin belinya itu ketika ada event-event tertentu saja gitu ya, dan lain-lain. Nah itu perlu kita identifikasi dulu. Nah itu tipe riset pasar untuk konsumen ya, tipe riset konsumen. Kemudian tipe riset pasar yang lain adalah testing product. Bentar ini karena banyak yang telat masuknya, jadi harus bolak-balik untuk meng-ACC. Ya, kemudian tipe riset pasar yang lain adalah testing product. Nah, ini kita akan mengetes gitu ya, mengetes produk kita. Ini biasanya kita persilahkan gitu ya masyarakat untuk mencoba gitu ya, mengetes. Kemudian nanti akan kita ketahui gitu ya, kita akan identifikasi apakah rupanya, desainnya itu sesuai dengan yang diharapkan ya oleh konsumen, kemudian nilainya, kegunaannya, kemudian mungkin kalau ada makanan mungkin rasanya gitu ya, bagaimana, apakah sesuai dengan selera konsumen apa tidak gitu ya. Nah, ini testing produk gitu ya, testing produk. Kemudian dari testing produk ini tentu kita adalah untuk mendapatkan feedback gitu ya, feedback kurangnya seperti apa sih produk kita, kemudian bagaimana penilaian dari masyarakat gitu ya tentang tadi nilai, kegunaan, rupa, rasa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu seperti apa gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya untuk di riset. Jangan sampai nanti ketika kita lemparkan produk ke pasaran gitu ya, kemudian nanti banyak komplain gitu ya, wah kurang ini kurang itu dan lain-lain. Itu tipe untuk testing produk. Kemudian ada juga tipe riset pasar harga gitu ya. Nah untuk harga ini ya tentu kita meriset gitu ya, mengidentifikasi bagaimana sih tingkat harga yang tepat gitu ya, yang berpeluang untuk dibeli konsumen. Jadi konsumen itu dia mau membeli barang tersebut gitu ya dengan kualitas seperti ini gitu ya, itu dengan harga berapa sih gitu ya. Kemudian juga bagaimana daya beli konsumennya gitu ya. Jadi daya beli konsumennya saat itu bagaimana gitu ya, apakah kuat gitu ya, apakah lemah gitu ya, apakah tinggi atau rendah gitu ya. Lalu kita lihat juga gitu ya. Kemudian juga kalau harga itu ya tentu juga kita lihat bagaimana pesaingnya gitu ya dan lain-lain. Nah ini juga penting gitu ya, kita riset harganya, karena ini salah satu faktor yang estis gitu ya, kadang ya untuk produk-produk tertentu gitu ya, yang sensitif gitu ya, ketika harga itu naik kemudian konsumen itu nggak mau beli gitu ya, kemudian ya banyak gitu ya perilaku terkait dengan harga. Makanya ini perlu kita perhatikan. Nah ini tipe dari riset pasar. Kemudian manfaat, kenapa kita kok perlu gitu ya melakukan riset pemasaran ini gitu ya, dari tujuan tadi tercapai. Kemudian manfaat selanjutnya gitu ya, setelah kita mengetahui gitu ya, mengetahui data-data terkait dengan riset pemasaran yang sudah kita lakukan. Nah nanti manfaatnya adalah untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat gitu ya. Kalau kita sudah tahu data-datanya gitu ya, misalkan konsumennya, kemudian produknya, kemudian harganya gitu ya, maka
nanti kita bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat terkait dengan produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Oke, ini terkait riset pasar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bisa dipahami nggak? Ini cukup penting gitu ya, cukup penting. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Nah, tadi kan manfaat dari riset pasar itu untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat gitu ya. Sekarang kita lihat apa saja strategi pemasaran. Ini ya kita kenal gitu ya dengan yang paling basic gitu ya. Kita kenal strategi pemasaran itu dengan marketing mix gitu ya, marketing mix atau bauran pemasaran gitu ya. Bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu kita kenal dengan 4P gitu ya, 4P. Price, product, place, and promotion. Price itu harga gitu ya, terkait harga. Nah, ini harus kita tetapkan harga itu yang tepat gitu ya, yang kompetitif dengan para pesaing gitu ya, yang harga itu yang ya sesuai dengan kualitas barang atau jasa yang akan kita tawarkan gitu ya. Tetapkan harga itu harga psikologis gitu ya. Contohnya misalkan kita tetapkan harga itu 9.900 gitu ya. Kan. Yaitu kalau psikologis kita masih ribuan gitu. Belum puluhan 999.000 rupiah gitu ya, kan seperti itu gitu ya, harus ke jutaan tapi kurang 1.000 sama 1 juta gitu ya, masih ratusan ribu gitu ya, padahal udah 1 juta kurang 1.000 kan gitu ya. Nah, ini terkait harga gitu ya, terkait harga. Jadi nanti harus kita tentukan harga yang tepat gitu ya, harga yang tepat. Kemudian produk. Nah, produk ini harus kita perhatikan gitu ya, salah satu yang paling penting gitu ya, kita perhatikan produknya, barang atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Nah, ini terkait dengan kualitasnya gitu ya, terutama gitu ya, kualitas itu harus benar-benar yang baik gitu ya, mutunya yang bagus. Kemudian juga kemasan gitu ya, yang menarik, buat yang menarik gitu ya, yang eye catching gitu ya, yang pokoknya yang membuat orang itu penasaran, tertarik gitu ya untuk beli. Kemudian kebersihan juga gitu ya, sekarang harus diperhatikan gitu ya. Lagi ya sekarang orang itu concern ke kesehatan gitu ya, dan higienisitas gitu ya. Kemudian varian gitu ya, varian itu jenis-jenisnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan apa makanan gitu ya, kita buat varian rasa yang macam-macam gitu ya. Atau kalau produk-produk yang lain itu banyak pilihan variannya gitu ya, tipe-tipenya. Kemudian ini terkait dengan bagaimana distribusinya gitu ya, bagaimana tempat penjualannya gitu ya, yang tepat gitu ya. Distribusi itu ya jangan sampai terlalu panjang gitu ya proses alurnya, sehingga nanti harganya tidak terlalu mahal sampai ke tangan konsumennya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita akan menentukan tempat penjualannya di mana gitu ya, dan seperti apa. Nah, ini juga perlu kita tentukan nanti gitu ya, di strategi kita. Kemudian promotion. Promotion ini terkait dengan ya publisitasnya gitu ya, bagaimana kita menginformasikan produk kita ke konsumen gitu ya. Kemudian iklan, apakah kita melalui iklan gitu ya, publisitas di media massa gitu ya, di media sosial atau mana gitu ya, kemudian menjadi sponsor misalkan gitu ya di event-event tertentu, kemudian atau kita memberikan ya diskon gitu ya, promosi dengan diskon tertentu, dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah bauran pemasaran gitu ya dari marketing atau marketing mix yang sangat basic gitu ya, 4P. Ya, sebetulnya sekarang sudah banyak juga gitu ya ditambah-tambahi variabel-variabel yang lain gitu ya, nggak hanya 4 variabel ini saja gitu ya.
tapi juga ada variabel yang lain, misalkan pelayanannya misalkan gitu ya, kemudian variabel people gitu ya, dia nambahi seperti itu, kemudian ya yang lainnya gitu ya, dan kadang nggak cuma ini saja gitu ya, tapi ini cukup basic yang sebetulnya cukup kalau misalkan gitu ya sudah cukup oke gitu ya, kalau misalkan kita bisa menerapkan strategi yang tepat untuk 4 variabel ini gitu ya, 4 variabel ini. Dari ini kayaknya ada yang masuk lagi tadi. Oke, itu strategi pemasaran, marketing mix ya, atau bauran pemasaran. Oke, jadi kalau kita nanti gitu ya ingin menawarkan barang atau jasa, kita perhatikan gitu ya strategi pemasaran terkait dengan 4P ini. Kalau belum ada, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana gitu ya kita menerapkan 4P ini gitu ya, 4P ini. Ini penerapannya gitu ya, itu sebaiknya kita lihat, kita kaitkan dengan yang namanya product life cycle. Ya, yang namanya product life cycle atau siklus hidup dari suatu produk. Nah, ini sebetulnya dia itu ada fase introduction gitu ya, atau pengenalan gitu ya, bagaimana kita mengenalkan produk kita. Ini produk yang baru diluncurkan gitu ya. Kemudian fase selanjutnya adalah growth, pertumbuhan gitu ya. Jadi ada masa-masa bertumbuh gitu ya. Kemudian maturity itu kedewasaan gitu ya, fase-fase puncaknya gitu ya, kedewasaan. Kemudian decline, setelah fase kedewasaan tadi mencapai puncak, kemudian decline, penurunan gitu ya, fase-fase mulai menurun. Nah, ini adalah siklus hidup produk. Jadi ada 4 gitu ya, ada 4 siklus hidup produk gitu ya, atau kita kenal dengan PLC gitu ya, atau product life cycle. Nah, di masing-masing tahap ini kita harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat gitu ya. Strategi pemasaran yang tepat juga. Ya, selain tadi ya, selain kita lihat dari riset pemasarannya ya, riset pemasaran itu informasi utama gitu ya bagi kita untuk menerapkan strategi pemasaran gitu ya yang tepat. Tapi juga kemudian kita kaitkan gitu ya supaya lebih efektif itu dengan siklus hidup produknya gitu ya, dengan siklus hidup produk. Di tahap introduction, nah ini kan produk mulai dikenalkan gitu ya. Nah, ini sebaiknya strategi pemasaran yang dipakai adalah ini terkait dengan produknya, kita jual dulu produk dasar gitu ya. Kita fokus di produk dasarnya dulu. Ya, jangan fokus di variannya dulu gitu ya, tapi produk dasar dulu, produk andalan kita, core-nya gitu ya. Nah, itu yang kita fokuskan. Kemudian terkait promosi, ya, itu kita lakukan promosi yang intensif, ya, yang gencar. Pokoknya bagaimana supaya banyak orang, gitu ya, masyarakat, publik itu yang mengenal produk kita, gitu ya, dengan promosi yang intensif. Nah, di tahap ini itu tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk dulu gitu ya, supaya produk kita itu dikenal, kemudian masyarakat itu mencoba gitu ya, supaya mau mencoba dulu. Nah, ini tujuan dari introduction gitu ya, sehingga kita harus fokus di produk gitu ya, yang menjadi andalan kita dulu, kemudian promosi yang intensif. Nah, kemudian nanti kalau masyarakat itu sudah mencoba gitu ya, itu harus punya kesan gitu ya, yang menarik gitu ya, di tahap ini gitu ya, yang mereka nanti ingin untuk membeli kembali gitu ya, dan juga nanti merekomendasikan kepada kepada orang lain. Itu fase introduction. Kemudian fase growth, pertumbuhan. Di fase ini tujuannya adalah untuk
merebut pangsa pasar gitu ya. Kita mulai untuk masuk gitu ya, merebut pangsa pasar yang ada. Nah, ini caranya adalah ya kita mulai untuk membuat variasi produknya gitu ya. Membuat variasi produknya, kemudian kita harus tetapkan harga gitu ya yang tepat supaya bisa menembus pasar gitu ya. Supaya bisa menembus pasar sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi nanti masyarakat itu misalkan mereka di tingkat harga berapa sih membeli produk itu gitu ya. Nah, kita set harganya dengan harga itu gitu ya. Sehingga nanti kita bisa merebut sebanyak-banyaknya pangsa pasar yang kita targetkan. Kemudian di tahap maturity, di tahap kedewasaan ini, ya ini kita kembangkan kita masih fokus untuk mengembangkan variasi produknya gitu ya. Selain produk dasar kita kembangkan gitu ya dengan variasi produk yang lain. Kemudian kita juga bisa membuat merek-merek yang lain gitu ya, merek-merek yang lain kita mulai kembangkan gitu ya. Karena ini maturity ini memang tahap-tahap puncaknya gitu ya. Jualannya itu yang banyak-banyaknya gitu ya, banyak-banyaknya penjualan yang bisa didapatkan. Kemudian di tahap ini juga sebetulnya tujuan adalah untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah didapat gitu ya, pangsa pasar dipertahankan. Nah, kemudian terkait dengan harga itu strateginya adalah harga kita ya paling nggak sama dengan pesaing yang ada. Dan biasanya memang di tahap ini mulai muncul banyak pesaing gitu ya, atau kalau misalkan suatu produk atau yang sudah ada pesaing sebelumnya, ya tentu ya kita lihat gitu ya pesaing-pesaing kita itu harganya berapa, mereka atau harga berapa. Nah ini kita set juga harga yang sama dengan mereka paling tidak gitu ya, paling nggak sama dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing gitu ya, supaya target pasar kita, segmen pasar yang kita sudah dapatkan itu tidak beralih ke para pesaing yang ada gitu ya, sehingga kita harus set juga harga yang kompetitif dengan pesaing yang ada. Kemudian di tahap decline, di tahap penurunan gitu ya. Jadi fase mulai menurun gitu ya, penjualan mulai turun gitu ya. Ini strategi yang bisa kita terapkan adalah kita mulai melepaskan produk yang lemah gitu ya. Jadi kan sebelumnya kita sudah membuat variasi gitu ya, variasi produk-produk kemudian atau dengan merek yang lain gitu ya. Nah itu kalau sudah mulai menurun nih gitu ya, masa-masa sudah mulai menurun, maka ya kita coba gitu ya, lihat mana sih yang kurang diminati konsumen gitu ya, varian mana yang kurang diminati konsumen, itu kita mulai stop gitu ya, kita mulai stop. Kemudian juga terkait dengan harga gitu ya, harga mulailah kita turunkan harga supaya menarik lagi minat konsumen gitu ya untuk membeli gitu ya, harga yang lebih murah. Itu pada tahap decline gitu ya, sehingga memang tujuan di tahap ini adalah kita seminimal mungkin gitu ya, kita meminimalkan ya penurunan penjualan gitu ya, kita dan juga meminimalkan kerugian gitu ya, supaya kita tetap memperoleh laba gitu ya, tidak rugi gitu ya, itu tidak decline. Oke, ini strategi pemasaran yang bisa kita terapkan pada setiap tahap hidup produk gitu ya, setiap tahap dari siklus hidup suatu produk. Kemudian sebetulnya gitu ya, kalau kita lihat ya memang produk-produk yang ada gitu ya, itu siklusnya biasanya seperti ini. Ada yang siklusnya itu panjang gitu ya, panjang, ada yang pendek gitu ya. Ini kan sumbu horizontalnya ini kan waktu gitu ya, variabel waktunya. Ada yang dia tuh panjang banget gitu ya, mulai diperkenalkan sejak tahun misalkan gitu ya 80-an sampai sekarang masih ada produknya gitu ya, berarti itu siklus hidupnya sangat panjang. Ada yang hanya viral sebentar gitu ya, kemudian hilang, itu juga ada gitu ya. Ada produk-produk tertentu yang seperti itu, yang dulu viral banget gitu ya, ada kemudian sekarang sudah nggak ada lagi gitu ya. Nah itu ada siklus hidup produknya, berarti dia pendek gitu ya, umurnya umur produknya itu pendek, nggak lama, nggak panjang. Nah, itu sebetulnya kalau kita terapkan juga gitu ya untuk strategi gitu ya di siklus hidup produk ini adalah ketika fase itu sudah mulai
di tahap penurunan gitu ya, sudah mulai masuk ke fase penurunan, ini kita perlu yang namanya inovasi gitu ya, inovasi produk. Ya kita perbarui gitu ya produk-produk yang kita tawarkan gitu ya. Misalkan contoh aja kalau kita lihat otomotif ya, otomotif itu salah satunya yang paling lama itu ya Toyota Kijang misalkan ya. Kijang sampai sekarang masih ada ya, Kijang Innova gitu ya, yang terbaru. Ya, itu padahal Kijang itu dari tahun berapa itu ya, 80-an atau berapa gitu ya, sudah mulai diperkenalkan kan. Tapi dia kemudian dari tahun ke tahun melakukan inovasi gitu ya, di facelift gitu ya, setiap berapa tahun di facelift gitu ya, sehingga bertahan sampai sekarang gitu ya. Jadi ketika sudah mulai menurun gitu ya, kemudian diinovasi gitu ya, di facelift lagi. Coba aja bayangkan misalkan bentuknya itu masih bentuk yang dulu gitu ya, kotak gitu ya. Ya mungkin sekarang sudah ketinggalan gitu ya, nggak ada konsumen yang mau beli gitu ya. Mereka beralih ke produk-produk yang lebih futuristik gitu ya, yang lebih menarik gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya, contohnya gitu ya, sehingga produk itu tidak kemudian kalau sudah menurun kemudian mati gitu ya, kemudian hilang. Nah itu strategi yang perlu kita terapkan di setiap siklus hidup produk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan sekarang ke ya masih di strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran. Nah, ini terkait dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak kita lihat strategi pemasaran itu yang online gitu ya, yang online. Ini contohnya gitu ya, misalkan terkait dengan periklanan gitu ya, informasi produk gitu ya, informasi produk atau iklan. Kalau dulu itu konvensional masih memakai leaflet, surat kabar, kemudian radio gitu ya, sekarang sudah online melalui sosial media gitu ya, Facebook, Instagram, Twitter gitu ya, kemudian GoFood, GrabFood dan lain-lain gitu ya. Kemudian transaksi atau pembelian itu dulu transfer tunai, telepon gitu ya, sekarang sudah bisa melalui GrabFood, GoFood, kemudian marketplace gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain-lain gitu ya. Kemudian delivery gitu ya, testimoni juga gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak yang online gitu ya. Nah, ini yang perkembangan ini gitu ya, itu perlu kita sesuaikan gitu ya. Kita harus sesuaikan bagaimana strategi pemasaran kita dengan perkembangan terutama teknologi informasi yang memang begitu cepat gitu ya. Digitalisasi itu sekarang luar biasa gitu ya. Makanya kita harus bisa mengadaptasi gitu ya perkembangan itu gitu ya, dengan strategi pemasaran untuk produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan sekarang memang cukup efektif gitu ya. Sekarang kalau kita lihat juga ya perilaku konsumennya itu mereka ingin ya, kita lihat diri kita juga gitu ya. Kita ingin yang instan gitu ya. Kita ingin ya pesan dari HP gitu ya, dari HP kemudian barang itu sampai gitu ya. Kita hanya duduk di rumah gitu ya, kemudian pesan melalui HP, kemudian transfer melalui m-banking gitu ya, kemudian barang itu sampai gitu ya, diantar ke rumah kita. Nah, banyak yang seperti itu gitu ya. Bahkan produk makanan pun seperti itu ya, kadang ya kita beli makanan melalui GoFood, GrabFood gitu ya, atau produk yang lain gitu ya, kita banyak beli melalui marketplace gitu ya, melalui toko online. Nah, itu sekarang seperti itu gitu ya perkembangannya, kemudian perilaku konsumennya seperti itu. Makanya kita harus sesuaikan dengan hal itu gitu ya. Apalagi sekarang di masa pandemi. Kita lihat penjualan offline dibandingkan online itu jauh gitu ya, lebih banyak yang online. Yang offline itu drastis menurun gitu ya, luar biasa. Bahkan banyak sekali sektor-sektor itu yang menjadi
potensial loser gitu ya, jadi sektor-sektor potensial yang terdampak negatif gitu ya, dampak negatif. Penjualannya lesu gitu ya, kita lihat banyak banget yang seperti itu gitu ya di masa ini gitu ya, di masa pandemi ini apalagi gitu ya. Itu banyak kemudian yang ya sampai harus merugi gitu ya, harus yang gulung tikar gitu ya, bangkrut. Karena ya offline itu sekarang sudah sangat menurun. Bahkan pun kalau kita lihat ya dari tahun-tahun sebelumnya pun seperti itu gitu ya. Banyak kemudian retail gitu ya yang dulu masih eksis offline gitu ya, kayak Matahari misalkan gitu ya, Ramayana atau apa gitu ya, dulu cukup banyak gitu ya, kemudian sekarang sudah kalah gitu ya, mereka banyak yang tutup gitu ya, karena penjualan online ini masif sekali gitu ya, masif sekali, sehingga ya kita perlu juga untuk menyesuaikan dengan hal itu juga. Dan sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda penjualan online dan offline gitu ya. Kalau offline itu ya mungkin ya bagi penjual gitu ya, kita hanya bisa menjual saat jam operasional gitu ya, mungkin jam 9 sampai jam 4 misalkan gitu ya. Kemudian ya kalau saya malam sampai jam berapa gitu ya. Nah tapi kalau online itu luar biasa, 24 jam gitu ya, bisa buka terus gitu ya, bisa buka terus 24 jam. Kemudian ya tenaga yang dibutuhkan juga sedikit gitu ya, nggak perlu ditungguin gitu ya, ditungguin offline gitu kan, harus ada yang nungguin gitu ya, mungkin 2 shift gitu ya. Nah kalau online lebih enak lagi gitu ya, lebih enak lagi, bisa buka 24 jam. Nah makanya kita harus sesuaikan gitu ya. Kemudian juga pengguna gitu ya, sekarang pengguna media sosial terutama Instagram gitu ya, itu berapa puluh juta kan gitu ya di Indonesia gitu ya, berapa puluh juta, maka itu potensial sekali. Coba aja kita lihat kalau ada iklan gitu ya, iklan di Instagram atau di mana gitu ya, itu kadang kan sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Kita wah di iklan itu tertarik gitu ya. Bayangkan aja kalau misalkan dari sekian puluh juta pengguna gitu ya, kemudian mereka mendapatkan iklan itu, kemudian ada misalkan hanya 1% yang tertarik misalkan gitu ya, kemudian membeli, itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Misalkan ada 10 juta pengguna gitu ya, 10 juta pengguna, kemudian yang tertarik dengan iklan yang ditawarkan di Instagram misalkan gitu ya, hanya misalkan 1% aja deh. 1% itu sudah luar biasa, banyak banget gitu ya. Dari 10 juta itu berarti 100.000 gitu ya, 100.000 pembeli, itu kan luar biasa gitu ya. Banyak sekali dikalikan ya. Nah itu contohnya gitu ya. Di marketplace juga sama gitu ya, juga banyak gitu penggunanya. Memang ini kadang ya kita harus pakai iklan gitu ya, yang berbayar untuk bisa menyampaikan informasi produk kita ke masyarakat gitu ya, ke pengguna dari media sosial atau marketplace tersebut gitu ya. Karena memang ini juga informasi ini ya tahap awal kan gitu ya, tahap awal bagi proses transaksi gitu ya. Coba aja kalau kita tawarkan sesuatu kan pasti kita tawarkan kan gitu ya, kita informasikan, kita iklankan gitu ya. Misalkan dijual apa gitu ya. Nah itu kalau kita nggak informasikan ke target kita, itu kan nggak akan berlanjut gitu ya kepada transaksi deal gitu ya, itu kan nggak akan. Maka itu langkah pertama gitu ya, langkah pertama yang sangat penting gitu ya. Kita harus bisa menginformasikan apa yang kita tawarkan itu kepada sebanyak-banyaknya gitu ya orang gitu ya. Sehingga nanti ya dari sekian banyak itu mungkin ada berapa persen yang tertarik. Nah itu kita katakan aja, itu besar sekali gitu ya, besar sekali potensinya. Makanya kita harus manfaatkan itu. Oke, kemudian ini kalau kita lihat ya salah satu contoh gitu ya. Ya misalkan ini saya lihat di grup Facebook gitu ya, ada kuliah Semarang gitu ya, kalau kita lihat, kalau kalian masuk juga gitu ya. Dan ini ada testimoni gitu ya, tapi memang ini harus di testimoni gitu ya oleh siapa gitu ya. Nah itu kalau saya lihat gitu ya, ketika ada orang yang kemudian mereview satu produk yang terkait makanan ya, itu banyak banget yang tertarik kemudian gitu ya. Ini cukup efektif gitu ya, wah banyak banget yang tertarik dan mereka ingin mencoba gitu ya. Wah, beli ke situ kan, penasaran gitu ya. Nah ini bisa kita manfaatkan, ini salah satunya. Kemudian juga
Nah, ini yang terkait dengan UKM gitu ya, UMKM, kemudian sektor pariwisata juga. Ini khususnya di Jawa Tengah gitu ya, sekarang memang ya apalagi UMKM itu terdampak banget gitu ya dengan kondisi ini, tapi masih berjalan gitu ya. Ini sektor yang ekonomi yang cukup kuat itu sebetulnya adalah sektor UMKM. Jadi kalau dulu terjadi krisis ekonomi itu UMKM itu tetap bisa menggerakkan gitu ya, sehingga tidak ambruk total gitu ya perekonomian kita. Itu sebetulnya ini sektor UMKM ini yang harusnya ya, ini saya juga nasihatkan kepada kalian juga, kalau misalkan menjadi penentu kebijakan gitu ya kelak gitu ya, perhatikan sektor ini, jangan cuma ini kepada berfokus atau mengutamakan perusahaan besar. Perusahaan besar itu ya besar ya, tapi efeknya nggak besar gitu ya. Mereka kalau dibandingkan dengan UMKM yang ada itu perbandingannya kecil. Mereka mempekerjakan misalkan ribuan orang. UMKM itu kalau dikalikan, UMKM ada banyak banget gitu ya. Kalau dikalikan karyawan yang dikerjakan gitu ya, berkecimpung jauh lebih banyak gitu ya, jauh lebih banyak. Impact-nya itu banyak UMKM sebetulnya gitu ya. Perusahaan besar itu impactnya dikit. Tapi sekarang memang dilema gitu ya. Pemerintah itu banyak menjadi bahkan dibeli oleh para konglomerat gitu ya, yang memiliki perusahaan-perusahaan besar, tapi sebetulnya dia itu sangat kecil impactnya terhadap perekonomian gitu ya. Bahkan UMKM ini yang paling penting gitu ya sebetulnya untuk harus diutamakan gitu ya, supaya berkembang perekonomian rakyat itu benar-benar hidup itu dari UMKM gitu ya, dari UMKM. Nah, ini salah satu strategi online dari UMKM itu dari pemerintah kota gitu ya, di beberapa kota seperti Solo, Kudus, Pati, Tegal, Semarang gitu ya, itu sudah mulai menjalin kerjasama dengan platform digital dari Grab kalau ini ya, contohnya dari Grab. Ini untuk mengembangkan kalau di Semarang itu pariwisata dan juga digitalisasi UMKM dalam rangka mewujudkan smart city. Nah, ini mau nggak mau memang harus ke arah gitu ya, supaya UMKM itu tetap bisa berjalan gitu ya, apalagi di tengah kondisi pandemi ini gitu ya. Dan juga masyarakat itu lebih gampang gitu ya untuk membeli, itu nggak harus pergi ke toko offline-nya gitu ya, tapi bisa dari HP yang dimiliki. Oke, kemudian ya ini salah satu kunci penting gitu ya, salah satu kunci penting di dalam online gitu ya. Kalau kita ya, kalau kalian menjual online gitu ya, ini dia gitu ya. Ya lakukan aja gitu ya. Kita posting, tawarkan gitu ya. Nah, kadang belum, kalau misalkan kita belum familiar dengan ini, kalau kita lihat teman kita jualan atau apa, itu kadang kita, wah gimana sih gitu ya, isinya jualan aja gitu ya. Nah, tapi enggak, itu sebetulnya enggak masalah gitu ya, lakukan aja gitu ya. Kemudian kalau ada yang bilang dagangan kita mahal gitu ya, berarti anggap aja mereka itu bukan pasar kita gitu ya. Ada komentar negatif gitu ya, berarti ya itu bukan pasar kita, bukan segmen yang kita tuju gitu ya, bukan target pasar kita. Kemudian kalau ada yang sudah fix gitu ya, ingin beli gitu ya, bilang mau deal, kemudian tiba-tiba menghilang gitu ya, tiba-tiba hilang gitu. Atau yang kita kenal apa tuh, chat lama beli enggak gitu ya, jangan marah gitu ya, jangan marah, santai aja, itu berarti ya belum rezeki kita gitu ya. Nah, sebetulnya bukan foto-foto gitu ya, atau kata-kata di caption yang menarik, atau harga yang murah, yang akan menarik pembeli gitu ya, bukan itu. Tapi ya Allah lah yang akan menggerakkan hati-hati pembeli itu gitu ya, untuk membeli. Nah, itu kuncinya gitu ya, kuncinya itu. Ya, rezeki itu nggak akan ketukar gitu ya, Allah yang membagikan rezeki itu. Ya, sebetulnya kalau kita, ya ini terkait dengan akidah kita gitu ya, keyakinan kita harus seperti itu gitu ya.
bukan rezeki itu nggak terkait dengan kepintaran kita, gitu ya. Dengan sekali-kali kita ya kalau kita lihat ya Korun, Firaun gitu ya, mereka mengandalkan kepintaran gitu ya, jangan gitu ya, nggak ada hubungannya antara kepintaran dengan rezeki yang kita dapatkan. Itu semua adalah pembagian dari Allah. Tugas kita hanya berusaha saja, gitu ya, kita ikhtiar saja. Hasilnya kita tawakal, gitu ya. Jadi nanti kalau kan kita sukses, gitu ya, kita tidak akan sombong dengan kesuksesan kita itu. Kemudian kalau kita misalkan belum berhasil, gitu ya, kita tidak akan putus asa, gitu ya. Jangan pernah putus asa. Ya, kita lakukan aja ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian hasilnya kita tawakal, gitu ya, kita serahkan kepada Allah saja, gitu ya. Oke, mungkin itu terkait dengan materi ini, gitu ya, strategi pemasaran, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, untuk kita diskusikan, silakan. Oke, di chat ini ada pertanyaan dari Istiqomah ya. Apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak melakukan riset pemasaran? Oke, riset pemasaran ini kalau tidak dilakukan, gitu ya, ya kita nggak punya informasi, gitu ya, nggak punya informasi data-data yang penting terkait dengan peluang dan masalah pemasaran yang ada. Dan nantinya biasanya, gitu ya, kita akan salah menerapkan strategi kita. Ya ini bukan berarti terus kemudian pasti bangkrut apa tidak, gitu ya. Sebetulnya kadang itu perusahaan-perusahaan, gitu ya, atau bisnis-bisnis itu mereka ya mungkin nggak sadar, gitu ya, kalau mereka juga melakukan riset pemasaran itu, gitu ya. Mereka pasti, gitu ya, ingin memenuhi produk yang sesuai dengan konsumen, gitu ya, keinginan konsumen. Kemudian harga yang gitu ya, yang seperti apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu, kan, gitu ya. Nah, tapi memang kemudian kalau nggak dilakukan secara tepat, gitu ya, itu nggak akan optimal, gitu ya, nggak akan optimal. Salah satu contoh itu, ya ini yang kemarin yang saya ikuti, gitu ya, salah satu riset, gitu ya, pemasaran yang ada di Samsung, gitu ya, Samsung itu riset pemasarannya biasa ternyata, gitu ya, dia mendapatkan gaji yang cukup besar, gitu ya, hanya untuk riset pemasaran itu, sehingga kemudian strategi yang diterapkan itu sangat tepat. Kita lihat aja Samsung di Indonesia, gitu ya, itu penjualan yang paling besar, gitu ya, handphone di Indonesia Samsung. Walaupun banyak pesaing, gitu ya, banyak pesaing yang menerapkan harga yang lebih rendah atau apa, gitu ya, itu nggak bisa menggoyahkan Samsung, gitu ya, karena memang strategi pemasaran mereka luar biasa, riset pemasaran mereka memang cukup besar, gitu ya, dihabiskan di sana, sehingga nanti produk yang dia tawarkan, gitu ya, kemudian dengan strategi mix yang lain-lain itu sangat tepat, gitu ya, sangat tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, itu riset pemasaran terkait dengan nanti strategi yang diterapkan, gitu ya, itu sangat tepat. Nah, sehingga ya tentu dia bisa menjadi leader, gitu ya, kalau bisa meriset dengan tepat, kemudian menerapkan strategi dengan tepat, itu dia bisa menjadi leader, gitu ya, penjualan meraih penjualan yang paling banyak, gitu ya, penjualan yang paling banyak, dan bisa mempertahankan pangsa pasar ada, gitu ya. Oke, jadi sebisa mungkin ya lakukan riset pemasaran, gitu ya, riset pemasaran. Memang ya kalau tidak pun ya kadang orang ya nggak sengaja mereka itu melakukan itu, gitu ya, melakukan itu. Tapi ya kemudian nggak optimal, gitu ya, nggak optimal. Kemudian kalau ada pesaing, gitu ya, nanti ya bisa goyah, gitu ya, oleh pesaing yang ada, yang mereka itu meriset, gitu ya. Contohnya juga ini ya, terkait dengan
ya antisipasi perubahan gitu ya, perubahan yang ada. Dulu perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, kemudian dia itu tidak me, me, apa, me, memperhatikan gitu ya, apa sih keinginan pelanggan gitu ya, bagaimana sih nanti perkembangan yang ada gitu ya, itu akan kalah gitu ya, akan kalah dengan para pesaing yang memperhatikan itu gitu ya. Jadi misalkan kayak Nokia itu ya, itu tersalib dengan banyak pesaing-pesaingnya karena memang tidak memperhatikan bagaimana sih keinginan konsumen gitu ya, arah konsumen itu dia itu ingin kemana gitu ya, sehingga tetap mempertahankan platform yang dia miliki gitu ya, sementara yang lain sudah beralih ke Android gitu ya, sistem operasi yang lebih familiar, yang lebih gampang gitu ya, yang lebih bagus gitu ya, kayak iOS, kemudian Android gitu ya. Nah kemudian sehingga Nokia itu kalah gitu ya, kalah dengan para pesaing yang ada. Oke, mungkin itu ya untuk istiqomah gitu ya. Jadi ya kita tidak bisa maksimal gitu ya kalau tidak melakukan riset pemasaran. Kemudian pertanyaan yang lain dari Rogi Nur Rahman, bagaimana cara kita mengantisipasi kegagalan dalam riset kita? Kegagalan dalam riset ini untuk mengantisipasi gitu ya, ya kita harus ini ya, sebelum riset kita harus tetapkan dulu gitu ya, tetapkan dulu tujuannya, kemudian nanti metode-metode yang tepat untuk mendapatkan data itu apa kan gitu ya, terkait dengan metode. Kan ya sama kayak kita melakukan riset nanti misalkan skripsi gitu ya, yang kecil-kecilan gitu ya, itu kan harus menggunakan metode yang tepat kan gitu ya. Jadi setelah tujuan kita tetapkan, kita ingin mengetahui apa gitu ya, data apa yang ingin diketahui, kemudian data itu harus kita dapatkan dengan metode yang tepat gitu ya. Caranya bagaimana, kemudian objeknya itu apa gitu ya, kemudian variabel yang kita akan dapatkan itu apa saja, kemudian untuk mendapatkan variabel itu kita harus memakai instrumen pengukuran apa gitu ya. Nah itu harus disiapkan dengan tepat dulu, sehingga jangan sampai misalkan ya kita ingin mengukur variabel ini tapi alat ukurnya salah gitu ya. Yaitu contohnya seperti itu gitu ya, gambarnya seperti itu. Misalkan kita ingin mengukur berat badan tapi kita pakai alatnya tuh meteran kan, nggak tepat kan gitu ya. Atau kita ingin mengukur tinggi badan tapi pakai timbangan kan juga nggak tepat gitu ya. Nah itu jadi metode yang dipakai itu harus tepat gitu ya. Setelah kita tetapkan kita ingin mengetahui data apa, maka metodenya harus tepat gitu ya, sehingga kita benar-benar mendapatkan data riset sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, sesuai yang kita butuhkan. Oke, mungkin itu ya. Kita lagi dari Silvi, bagaimana mengatasi kendala dan tantangan yang sering muncul dan tidak terduga dalam melakukan pemasaran. Ini ketika apa nih, menerapkan strateginya atau ketika risetnya? Kalau ketika strateginya, ya ini berarti riset kita nggak tepat gitu ya. Kan riset itu kan memang untuk mengetahui gitu ya, mengetahui juga tentang peluang-peluang dan juga tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang ada di dalam pasaran kan gitu ya. Jadi sebelum kita menerapkan gitu ya pemasaran yang tepat gitu ya, maka ya riset tadi itu yang penting gitu ya. Riset itu yang penting. Itu ada masalah apa gitu ya di pemasarannya, kemudian ada tantangan apa, itu sudah diketahui ketika kita melakukan riset pemasaran. Jadi cukup penting gitu ya riset pemasaran itu. Ini memang banyak ini ya, banyak yang kemudian perusahaan gitu ya, itu yang tidak optimal di dalam riset pemasarannya. Kemarin juga ketika saya diskusi dengan asosiasi KHRD gitu ya, ketika kita akan menjalin magang gitu ya, ini sedang penjajakan magang gitu ya dengan perusahaan-perusahaan, itu memang salah satu yang diminta itu mahasiswa itu nggak hanya ketika magang itu ini ya, melakukan
melakukan apa tuh pekerjaan-pekerjaan yang sangat teknikal gitu ya, bahkan yang nggak penting gitu ya, nggak ada hubungannya dengan dengan kualifikasinya gitu ya, seperti harus ya disuruh-suruh untuk fotokopi untuk apa gitu ya. Itu enggak seperti itu. Tapi mereka itu ini ya, ya kalau bisa membantu di dalam risetnya gitu ya, di dalam riset pemasaran. Ini memang untuk yang manajemen gitu ya, yang manajemen itu di situ. Di riset pemasarannya, karena memang mereka kekurangan tenaga di dalam itu gitu ya, dan belum banyak yang menerapkan, menguasai gitu ya, terkait dengan riset pemasaran itu. Nah, sehingga memang ya kuncinya di riset dulu gitu ya, di riset dulu sehingga nanti bisa diantisipasi gitu ya, kendala-kendala yang ada, kemudian tantangan-tantangan yang ada, masalah-masalah yang ada itu apa gitu ya, sehingga nanti bisa diantisipasi oleh pemasar gitu ya. Kalau misalkan kendalanya itu di risetnya gitu ya, nah kendala riset ini memang ya seperti kita skripsi juga gitu ya, mungkin ada kendala macam-macam gitu ya, ada kendala di biaya, kendala di lack of knowledge gitu ya. Nah kebanyakan yang di knowledge gitu ya, knowledge-nya itu masih kurang gitu ya, sehingga akan menimbulkan hambatan gitu ya, hambatan ketika melakukan riset. Memang ini butuh pengalaman gitu ya, untuk riset juga butuh pengalaman. Orang yang minim pengalaman riset dengan yang sudah berpengalaman itu tentu beda gitu ya, tentu beda. Ya kalau kayak apa kita melakukan riset di akademis gitu ya, itu juga beda gitu ya. Mungkin ya yang baru pertama gitu ya, baru terjun gitu ya, akan menghadapi banyak kendala gitu ya, tantangan. Nah caranya adalah ya mungkin kalau misalkan belum berpengalaman itu bisa menimba ilmu gitu ya, menimba ilmu dari yang sudah berpengalaman kan gitu ya, yang sudah berpengalaman, sehingga nanti bisa mengetahui lebih awal gitu ya, mungkin nanti akan menghadapi ini gitu ya, itu bisa diatasi dulu gitu ya dari yang sudah berpengalaman gitu ya, dari yang sudah berpengalaman. Jadi kita diskusi gitu ya, diskusi kemudian menimba ilmu dari yang sudah berpengalaman dalam melakukan riset. Atau nah kalau riset ini memang kadang ini apa datanya itu private gitu ya, memang ya private, kita nggak bisa mencontek gitu ya, mencontek data yang dimiliki oleh perusahaan lain untuk risetnya gitu ya, nggak bisa. Ini memang agak susah kalau kita ingin melihat gitu ya, sehingga ya mau nggak mau gitu ya, kita ya dari pengalaman gitu ya, kemudian dari diskusi gitu ya, dari si pelaku riset yang sudah berpengalaman gitu ya. Kemudian juga metodologi gitu ya, itu perlu kita pelajari gitu ya, terutama juga bagaimana mengukur gitu ya, mengukur yang tepat gitu ya. Kan biasanya kalau riset itu misalkan melalui kuesioner misalkan gitu ya. Nah maka di pertanyaan-pertanyaan kues itu harus benar-benar bisa mengukur gitu ya, mengukur data yang ingin kita ketahui, data yang kita butuhkan gitu ya. Jadi pertanyaan itu harus yang tepat. Di skripsi pun nanti juga sama, kalau kalian memakai data primer gitu ya, yang langsung dari responden itu di sana ada misalkan variabel A gitu ya, kemudian ada indikator itu pengukuran dari variabel A itu apa aja. Nah itu indikator itu yang dipakai nantinya ya, indikator itu yang dipakai untuk mengukur datanya. Dan nanti biasanya di tiap indikator itu ada pertanyaan, kuesionernya seperti apa. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, itu biasanya kadang ada gitu ya, bukunya siapa ya, Suat Husnan misalkan gitu ya. Itu banyak menguraikan tentang itu. Nah, itu kita lihat gitu ya, kita lihat di contoh-contoh seperti itu. Jadi nanti bisa kita antisipasi gitu ya, apa yang kita butuhkan dengan cara apa gitu ya, sehingga tidak timbul tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan yang mungkin kita hadapi. Oke, mungkin itu untuk Silvi. Ada lagi yang lain? Gak ada?